Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang punishment. Apa itu punishment? Ya, mari kita simak. Punishment atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui punishment diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Tujuan dan fungsi punishment. Tujuan dari punishment adalah untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya, sekaligus memperbaiki dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Selanjutnya yakni macam-macam punishment. Yang pertama, punishment preventif, yaitu punishment yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Punishment ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan. Adapun tujuan dari hukuman preventif ini adalah untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan. Yang kedua yakni punishment represif. Punishment yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi punishment ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. Oke, selanjutnya yakni syarat pelaksanaan punishment. Supaya punishment bisa menjadi alat pendidikan, maka seorang guru sebelum memberikan punishment pada siswa yang melakukan pelanggaran, sebaiknya guru memperhatikan syarat-syarat punishment yang bersifat pedagogis. Yang pertama, tiap-tiap punishment hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. Berarti punishment itu tidak boleh sewenang-wenang. Yang kedua, punishment itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki. Yang ketiga, punishment tidak boleh bersifat ancaman atau pembalas dendam yang bersifat perorangan. Yang keempat, jangan menghukum pada waktu kita sedang marah. Yang kelima, tiap-tiap punishment harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang keenam, bagi si terhukum, punishment itu hendaklah dapat dirasakan sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Yang ketujuh, jangan melakukan punishment badan, sebab pada hakikatnya punishment badan itu dilarang oleh negara. Berikutnya contoh punishment. Di sini kami akan memberikan contoh punishment yang dilakukan misalnya oleh sebuah perusahaan. Yang pertama adalah teguran secara lisan. Teguran secara lisan yakni karyawan diberikan teguran melalui perkataan oleh atasan secara lisan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar karyawan dapat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari, dan juga agar karyawan lebih berhati-hati dalam menyikapi atau akan melakukan sebuah keputusan atau tindakan. Yang kedua yakni adalah teguran secara tertulis. Nah, berbeda dengan teguran lisan,
ketika teguran lisan yang pertama tidak diindahkan, maka akan ada teguran berikutnya, yakni teguran secara tertulis. Maka di sini diterbitkanlah sebuah SP atau surat peringatan yang pertama terhadap karyawan. Surat peringatan itu dapat diberikan sebanyak 3 kali. Nah, artinya jika karyawan sudah menerima SP3, karyawan tersebut dapat dikeluarkan dari perusahaan. Nah, jadi ada istilah SP1 atau surat peringatan 1, ada juga SP2 surat peringatan 2, dan yang terakhir itu ada SP3. Hal itu dapat terjadi jika teguran lisan tidak diindahkan dan kemudian masih terus diulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, maka punishment yang akan didapatkan yaitu adalah berupa SP atau surat peringatan. Dan ketiga yakni adalah penurunan jabatan. Nah, sanksi berupa penurunan jabatan dapat dilakukan kepada karyawan yang melakukan kesalahan, dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan, misalnya seperti itu. Dan punishment ini bertujuan untuk mendidik sebuah perusahaan, terutama terhadap karyawan, agar ini dijadikan sebagai pelajaran berharga, dan bukan cuma untuk individu yang diturunkan jabatannya, akan tetapi juga untuk karyawan-karyawan yang lain. Mungkin itu untuk contoh yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.